Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan memiliki tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan kebijakan pelaksanaan, serta menyelenggarakan pembinaan kekuatan komponen pertahanan negara guna mewujudkan tingkat kesiapan optimal untuk digunakan dalam menanggulangi setiap ancaman yang timbul. Sedangkan TNI yang bertugas menjaga kedaulatan negara merupakan sebuah organisasi yang di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan. Hubungan antara Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan dan TNI adalah sebuah hubungan administratif dan pembinaan, bukan komando langsung. Sementara TNI adalah alat pertahanan negara yang melaksanakan kebijakan tersebut. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan merumuskan kebijakan umum terkait pembinaan kekuatan dan administratif pertahanan. Misalnya bertanggung jawab atas perumusan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya manusia, yakni prajurit, pembinaan material pertahanan, dan fasilitas pertahanan. Menghadirkan narasumber istimewa, Bapak Marsikal Muda TNI Haris Haryanto, SIP, yang akan menjelaskan tentang peran Direktorat Jenderal Kekuatan dan Pertahanan dan TNI. Akan seseru apa perbincangannya? Sobat Kemhan, apa kabar? Kembali lagi berjumpa di Defense Advocate Podcast Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kali ini bersama saya Reno Reksa. Nah, tentu bertanya-tanya kira-kira apa sih yang bakal kita obrolin di kesempatan kali ini, di episode kali ini. Sebetulnya kalau saya lihat temanya nih, saya coba lihat cek temanya masih relate nih, masih senafas dengan tema Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia, yaitu TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju dalam membina kekuatan dan kemampuan pertahanan nasional menuju Indonesia Maju. Tentu saya bukan ekspertis yang layak untuk membicarakan hal ini. Saya hanya ekspertis yang layak untuk menanyakan. Gitu ya. Jadi kepada siapa saya akan bertanya? Nah, sebenarnya sudah ada satu figur begitu yang akan saya wawancarai di kesempatan kali ini. Beliau, saya spill dulu nih beberapa jenjang karir yang bersangkutan. Yang pertama, beliau ini pernah menjadi ajudan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono. Kemudian juga menjadi Kepala Biro Pengamanan Sekretariat Militer Presiden, lalu sempat dipercaya untuk menjadi Danlanut Sultan Hasanuddin, serta Kepala Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan Kemhan RI. Langsung saja saya sapa Dirjen Kekuatan Pertahanan Republik Indonesia, Marsikal Muda TNI Haris Haryanto. Pak Haris, apa kabar? Baik Mas, makasih. Luar biasa. Buat Kemhan, makasih ya udah mengundang saya acara ini. Siap, terima kasih Pak Haris juga. Oke, Pak Haris, kalau kita ngomong soal pertahanan begitu ya, ini kan sesuatu yang mungkin buat publik ini masih banyak tanda tanya gimana sih pertahanan kita dan seterusnya begitu. Nah, kita akan coba bredel atau bedah satu persatu. Saya sudah siapkan sejumlah pertanyaan begitu. Jadi Pak Haris, yang pertama nih, publik dan juga saya ingin tahu sebetulnya soal ini Pak, Alpal-Hankam. Nah, itu di pertahanan kita seperti apa dan seberapa strategi sih Pak sebetulnya Alpal-Hankam kita ini? Baik Mas, terima kasih ya. Bahwa memang sesuai salah satu tugas pokok dan fungsi saya di Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan adalah merumuskan ya, salah satunya adalah rencana kebutuhan Alpal-Hankam yang diperlukan oleh TNI. Dan Alpal-Hankam ini adalah hal yang sangat strategis, merupakan modal utama kita dalam rangka pertahanan negara. Nah, tentunya Alpal-Hankam ini diperlukan oleh seluruh personel TNI, di mana kalau kita intinya dilengkapi dengan Alpal-Hankam yang bagus, kita juga akan lebih siap dalam menghadapi segala tantangan, kan begitu. Oke. Ada kata-kata misalnya salah satunya adalah tentara itu harus well equipped, jadi dilengkapi dengan Alpal-Hankam yang baik. Nah, dalam rangka itu tentunya di samping kita juga tentunya terus berupaya akan merawat Alpal-Hankam yang ada, mengingat tentunya kita tidak bisa lepas dari ketersediaan anggaran yang ada. Betul. Jadi kita akan juga melaksanakan perawatan, kemudian kita juga
modernisasi tentunya disesuaikan dengan Itu tantangan tugas yang ada Betul. saat ini, mengupgrade, memodernisasi. Di samping itu, seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah juga mengadakan peralatan-peralatan yang baru, kan sudah tahu ada di Angkatan Udara ada Rafale, Angkatan Laut juga ada Frigate, kemarin tampil juga kapal selam, dan tentunya kita juga terus akan berusaha menguasai teknologi-teknologi kunci. Ada propelan, ada juga nanti menguasai teknologi radar, kemudian roket dan lain sebagainya. Sehingga saya sampaikan tadi, kita juga berusaha di dalam untuk melanjutkan program kemandirian bersama dengan industri pertahanan yang ada di negara kita. Jadi Al-Polhan Hankam tadi sangat strategis dan sangat diperlukan sesuai dengan tuntutan ancaman yang ada saat ini. tuntutan ancaman, dan kalau saya garis bawahi tadi yang menarik adalah harus adaptif dengan zaman ya Pak ya. Ya, Harus tentu saja. teknologi pun kita juga harus beradaptasi Al-Polhan Hankam kita ya Pak ya. Ya, tadi itu saya sampaikan bahwa kita juga akan mengupgrade, memodernisasi sesuai dengan perkembangan yang ada. Oke. Al-Polhan Hankam ini sudah siap begitu, tadi Pak Haris sudah menjelaskan. Nah, yang tidak kalah penting, Al-Polhan Hankam ini kan pasti dioperasikan oleh tentara, oleh prajurit begitu ya. Nah, terkait dengan hal ini Pak Haris, saya juga ingin tahu terkait dengan kemampuan, pengembangan kemampuan dan juga kapasitas prajurit ini seperti apa Kemhan terkait dengan penyiapan daerah latihan, tentunya dengan ada hal-hal yang tadi Al-Polhan Hankam yang terus dimodernisasi. Penyiapan daerah latihan ini seperti apa peran dari Kemhan, Pak Haris? Baik, jadi tadi kan tentaranya sudah dilengkapi dengan Al-Polhan Hankam yang tangguh, kuat, modern. Tentunya kita harus juga dibilang namanya well trained, ya. Ya. Jadi well equipped, well trained yang kedua. Yang Ini menarik ini. Sehingga perlulah kita menyiapkan tempat saya juga, yaitu fasilitas daerah latihan, ya. Dan tentara itu berlatihnya itu bertingkat dan berlanjut dari latihan perorangan dulu. Nah, ini kita bicara latihan perorangan dulu ya. Latihan perorangan, kemudian ada latihan satuan, latihan antar satuan melibatkan beberapa satuan. Jadi makin besar gitu nanti besar, ya. Dan latihan gabungan. Latgab. Latgab bisa lagi Latgabma ya. Apa itu Pak Latgabma? Latgabma yang seperti kita tahu kemarin ada Super Garuda Shield gitu kan. Ma itu adalah antar negara, gabungan 3 matra ya. Antar negara juga. Jadi seperti itu. Jadi bertingkat berlanjut ya, dari mulai kita sendiri harus berlatih. Nah, konteks tadi latihan bisa dimulai dari yang paling kecil tadi, masing-masing dengan simulator, tapi begitu sudah latihan yang besar, gabungan itu tentu diperlukan daerah-daerah latihan. Betul. Nah, sekarang latihan yang ada kita sudah punya, misalnya ada di Batu Raja, Angkatan Udara ada di Pekanbaru, ya di Lanut Pekanbaru. Ada juga latihan yang untuk laut kan, Angkatan Laut juga perlu ada di Situbondo. Tapi sesuai dengan strategi pertahanan kita, ya. Kita mengenal ada strategi pertahanan pulau-pulau besar, sehingga diharapkan setiap daerah latihan, setiap daerah, setiap pulau harapannya ya itu mempunyai daerah latihan sendiri. Sehingga kita juga mengembangkan daerah latihan di Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara, tadi di wilayah barat di Kalimantan, di Jawa juga ada sudah ya, ada di Pamempek, di Pandanwangi, nantinya di daerah Morotai kita juga akan kembangkan untuk daerah latihan baru. Nah, tentunya saya mengimbau kepada seluruh masyarakat juga untuk juga memahami. Satu sisi tadi itu bahwa Kemhan akan selalu bersinergi, bahwa tentunya kita tidak menafikan, intinya itu bahwa pertumbuhan ekonomi sangat penting. Jadi kita akan selalu support defense supporting ekonomi, sehingga daerah latihan kita juga akan kita selaraskan dengan apabila misalnya daerah itu juga dipakai untuk sentra-sentra ekonomi
masyarakat maupun sentra-sentra ekonomi negara. Nah, tentunya juga bahwa di beberapa daerah juga ada permasalahan terkait daerah latihan ini, sehingga kita juga terus bersinergi dengan kementerian terkait untuk tetap bagaimana kita sejalan, tetap sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam rangka tadi penggunaan daerah latihan. Jadi dalam hal ini semua kepentingan negara kita akan bisa kita laksanakan secara sinergis, kepentingan ekonomi, kemudian sosial budaya, kemudian kepentingan lain lingkungan hidup juga. Betul. Semaksimal mungkin akan kita upayakan itu berjalan dengan sinergis. Jadi nggak melulu hanya memperhatikan yang penting latihan, tapi aspek lain karena tempat latihan itu kan juga ada di tengah-tengah sekitar masyarakat ya Pak ya. Itu juga harus diperhatikan lingkungan Lingkungan hidup, hidup. ekonomi. Oke, luar Betul biasa. sekali. Jadi Pak Aris, saya penasaran gini, tadi kan ada tempat latihan yang di Jawa misalkan, Ya. lalu ada yang di Kalimantan dan ada di wilayah-wilayah lain. Nah, saya penasaran ini karakter tempat-tempat latihan di masing-masing wilayah ini berbeda atau bagaimana, Ya, Pak Haris? memang berbeda. Jadi misalnya di daerah misalnya di Lumajang itu lebih fokus kepada sasaran-sasaran penembakan ya. Jadi penembakan udara ke darat maupun darat ke darat ya, tentunya dalam radius yang masih aman ya. Karena wilayahnya kan sudah tertentu yang kita declare itu. Kemudian di Pamempek itu juga darat ke udara, sasaran-sasaran ke udara. Tapi tentu kita selalu semaksimal mungkin memperhatikan keselamatan. Nah, di daerah lain ada namanya kayak misalnya di Situbondo ya, pendaratan amfibi, ada yang di Sangatta, itu ada di Kalimantan Utara, itu nanti sudah mulai gabungan ya. Jadi tentunya kita akan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan operasi yang ideal, kan ada pendaratan pantai, kemudian latihan-latihan untuk infanteri, latihan-latihan untuk penembakan roket dan lain sebagainya, penembakan udara, karena udah latihan gabungan tentunya kita semaksimal mungkin mengakomodir semua konsep latihan yang sesuai dengan kebutuhan operasi. Tapi tadi tentunya adalah memperhatikan aspek lingkungan, aspek sosial kemasyarakatan. Itu akan selalu kita perhatikan. Jadi masyarakat nggak perlu worry, nggak perlu khawatir begitu ya. Nah, berikutnya kalau tadi kita udah ngomong penembakan dari udara ke darat ke darat, ini kan serem gitu ya Pak harusnya gitu ya. Tapi ternyata yang kita lihat beberapa waktu lalu sempat juga ada keterlibatan Kemhan dan TNI ini di dalam misi bantuan kemanusiaan di Gaza. Nah, ini menjadi pertanyaan, apa sebetulnya yang menjadi dasar sehingga Kemhan TNI juga terlibat aktif di situ, Pak Haris, dalam misi kemanusiaan di Gaza kemarin? Iya, makasih. Jadi kan memang sesuai dengan tadi judulnya adalah misi kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tentunya kebijakan pimpinan, kebijakan pemerintah bahwa bersama dengan seluruh stakeholder kita akan selalu support kepada masyarakat di Palestina, khususnya dalam program bantuan kemanusiaan kemarin kita sudah lihat bersama, kita menerjunkan bantuan makanan ya kepada masyarakat kita yang ada di Palestina melalui mekanisme itu airdrop ya, karena airdrop betul. Karena memang kalau kita kirim lewat jalur yang lain, jalur darat maupun jalur lain laut sebenarnya tidak memungkinkan, dan salah satu yang paling visible adalah melalui airdrop tadi dan bisa menjangkau ke wilayah-wilayah yang memang diperlukan oleh masyarakat di sana. Nah, di samping kita bantuan kemanusiaan itu, kita juga mengirimkan satgas kesehatan. Satuan tugas kesehatan itu sudah beberapa kali satgas yang ditempatkan di Al Aris ya di Mesir bersama dengan atas dukungan dari pemerintah Uni Emirat Arab ya. Jadi ada bantuan tadi bahan makanan, kemudian bantuan dari kesehatan juga dokter, kemudian juga obat, alat-alat kesehatan juga yang itu sudah menjadi satu. Juga kemarin mengirim juga kapal juga, kita untuk pernah juga mengirimkan bantuan lewat kapal. Dan juga dari sisi
peningkatan sumber daya manusia saudara-saudara yang di Palestina. Kita juga menerima mahasiswa Palestina di Universitas Pertahanan. Oh, Ya, jadi oh gitu. ya kita juga Oke, oke, ada para kadet yang berasal dari Palestina sekarang. Oh, ada berapa banyak Pak Haris? Kurang lebih 30 ya, tapi sebenarnya sudah, kalau tidak salah sudah dua batch ya, jadi batch 1 dan batch 2. Kurang Oh, lebih 30 saya ya. baru tahu nih. Itu mulai kapan? Batch Ya 2 tahun yang lalu. Saya kira ini 2 udah tahun. tingkat 2. Oh, ini sudah tingkat yang kedua ya. Tingkat 2. Oke, baik. Nah, itu tadi adalah soal yang di Gaza. Jadi, selain Kemhan ini juga membantu masyarakat yang ada di Palestina begitu ya. Iya. Bagaimana kemudian Kemhan juga menaruh atensi bagi masyarakat yang di dalam negeri. Nah, ini ternyata juga sudah ada program kerja bantuan kesehatan ya. Ada, Khususnya di daerah ya. ada satuan sendiri. Satuan kesehatan untuk membantu masyarakat. Jadi kita mengirimkan dokter langsung ke sana. Oh, Jadi apalagi ada dokter dan paramedis. dokter dan paramedis. Iya. Nah, kalau yang saya dapat datanya ini memang semua wilayah, tetapi ada juga yang lebih spesifik di daerah 3T, Pak Haris. Ini bagaimana bisa diceritakan soal program bantuan kesehatan di daerah 3T ini seperti apa, Pak Haris? Baik, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa memang daerah 3T tertinggal, terluar, terdepan ini memang barangkali secara geografis jauh dari pusat pemerintahan, sehingga barangkali di dalam beberapa sisi pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya ini memang masih tidak semaju di daerah lain, sehingga salah satu dari komitmen Kementerian Pertahanan membantu masyarakat kita yang ada di sana. Yang terakhir kita dari Kemhan mengirimkan bantuan ya ke daerah di Entikong ya. Kemarin di Kalimantan Barat, di situ ada bakti sosial, pemberian bantuan sembako dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita juga memberikan semacam pemahaman-pemahaman bahwa kita kan menganut sistem pertahanan rakyat semesta, di mana seluruh masyarakat itu mempunyai tanggung jawab juga dalam menjaga keamanan Betul, di setuju. seluruh wilayah kita. Setuju. Nah, disitulah kita memberikan pemahaman-pemahaman bela negara. Jadi program bantuan jalan, program pertahanan juga jalan, penjagaan memang sudah punya teknologi yang canggih, tetapi kalau dikombinasikan juga dengan peran serta masyarakat plus teknologi yang canggih, ini tentu akan menjadi sesuatu yang sangat bagus begitu ya Pak, Pak betul, Haris ya. betul, Mas. Oke, terkait dengan berikutnya Pak Haris soal pengembangan organisasi TNI ini, kan yang saya sempat baca berita itu ada juga terkait dengan hal ini. Apa sih Pak sebetulnya urgensi dari pengembangan organisasi TNI dan sejauh ini step-step yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertahanan seperti apa? Baik Mas, jadi seperti tadi saya sampaikan, dasar dari semua perubahan itu adalah ancaman ya. Jadi ancaman yang tadi saya sampaikan multidimensional, sehingga menuntut organisasi TNI kita juga yang adaptif tadi ya. Exactly. Yang adaptif tadi untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi. Jadi kita sudah mengembangkan organisasi dari level, sebenarnya di Kemhan sendiri juga ada perubahan organisasi tentunya dalam rangka juga mendukung perubahan organisasi TNI tadi. Juga dari level TNI sendiri juga ada perubahan organisasi di level di level Mabes TNI ada penyesuaian di sana. Kemudian di level angkatan baik darat, laut dan udara juga ada perubahan-perubahan organisasi. Tentunya penguatan di pasukan khusus di mana sekarang para komandan, para panglima dinaikkan karena memang terkait dengan beban tugas yang akan diambil ke depan itu. Basicnya adalah tadi ancaman peningkatan beban kerja, beban tugas organisasi, akhirnya pemimpinnya kita naikkan. Tentunya dilengkapi juga dengan organisasi di jajarannya. Ada di Kopassus, di Marinir, kemudian di Pasgat, kemudian terkait dengan organisasi juga di Angkatan Darat ada pembentukan Kodam. Ya. Jadi ada juga pembentukan Kodam yang memang karena memang tuntutan tadi ancaman
wilayah-wilayah yang makin berkembang tentu mempunyai kondisi ancaman yang berubah juga. Jadi itulah maksud dari pimpinan kita untuk mengembangkan Kodam, walaupun tentunya menyesuaikan juga dengan ketersediaan anggaran yang akan kita laksanakan, barangkali tidak sekali waktu tapi bertahap. Ya dari setiap tahun kita akan mengembangkan itu sesuai dengan prioritas. Demikian juga dengan adanya batalion-batalion, adanya juga skadron-skadron, ada juga komando daerah di jajaran Angkatan Laut. Jadi tentunya di Kementerian Pertahanan, di Mabes TNI dan Mabes Angkatan kita juga kembangkan itu organisasi untuk menuju kepada postur pertahanan kita yang handal, yang kuat. Baik, kita lanjutkan Pak Haris soal pengembangan organisasi TNI tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haris ya. Saya juga membaca di berita, lagi-lagi saya baca di berita ya, iyalah orang kerja di media masa nggak baca di berita gitu ya. Soal Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, ini ada juga pembangunan ini, pengembangan ini juga dengan doktrin pertahanan negara Indonesia ini maksudnya apa Pak Haris? Ya, makasih Mas ya. Jadi seperti arahan dari Bapak Menteri Pertahanan tadi saya sampaikan ya, defense supporting economy salah satunya tadi bahwa semaksimal mungkin ya kehadiran Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional itu mendukung program-program yang ada di masyarakat, di pemerintah secara umum. Nah, terkait juga tadi dengan pengembangan organisasi tidak hanya di level Mabes tapi juga sampai pada level-level yang ada di lapangan. Terkait dengan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan tadi tentunya juga terkait dengan upaya-upaya pemerintah di dalam mempercepat proses-proses pembangunan di daerah. Tidak untuk mengambil alih peran fungsi pemerintah di daerah. Ya, tapi kita adalah membantu dan mendukung. Support berarti ya? Support. Bukan take over ya? Tidak take over. Oke. Ya, jadi Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan di mana yang pertama terkait dengan pertahanan, tentunya membangun batalion ada unsur pasukannya ya, batalion infanteri untuk sisi pertahanan dan keamanan negara. Ada juga batalion-batalion konstruksi, batalion Zeni. Ya, maksudnya di dalam batalion tadi ada kompi-kompi konstruksi. Ya, ada kompi pertanian, ada juga kompi-kompi kesehatan ya. Jadi, berarti semua sektor masuk di batalion itu, Pak? Iya, jadi ada ya, tentunya tidak harus sama di tiap batalion, tentunya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang real yang ada di masyarakat maupun ada di daerah tersebut. Skill atau bagian dari kemampuan TNI di bidang kesehatan, bidang konstruksi, bidang mungkin pertanian dan tentunya di bidang pertahanan dan keamanan yang ya kira-kira itulah yang dimaksudkan. Nah, kemudian karena khususnya di daerah-daerah ini kan juga memang ada yang sudah lebih maju untuk kita percepatan pembangunan di situ. Banyak juga yang di daerah-daerah yang masih sangat-sangat perlu bantuan dari kehadiran anggota TNI di daerah. Jadi intinya adalah kita akan mempercepat pembangunan daerah dan tidak untuk mengambil alih dan lain sebagainya, tapi kita adalah untuk membantu masyarakat seputarnya. Oke. Ya. Tadi kalau ada aspek pertanian berarti ini relate nggak Pak atau terkait tidak dengan program besar dari Presiden Prabowo Subianto sebetulnya ya, ini terkait dengan ketahanan pangan. Ya, relate juga ke sana berarti ya? Saya kira itu juga. Ya, dari satu sisi ketahanan pangan dalam konteks kita kan sedang kita mengembangkan strategi pertahanan pulau-pulau besar, di mana negara Kesatuan Republik Indonesia itulah terdiri dari pulau-pulau, ada banyak pulau-pulau kecil. Nah, kalau di pulau-pulau yang tadi dalam masa perang akan tersekat oleh musuh, harapannya dalam pulau-pulau tadi kita akan bisa sustain, kita bisa menghidupi diri sendiri, tidak perlu mendatangkan dari pulau-pulau lain, ya, tidak mendatangkan dari pulau-pulau lain karena memang kita mungkin aksesnya sudah tersekat, jadi ada konteks mana penyekatan oleh musuh, kita akan
bisa mandiri bisa begitu di situ mandiri, ya. Oke. dalam konteks mandiri secara keseluruhan oleh masyarakat maupun mandiri dalam konteks untuk pertahanan ya. Oke. Nah ini makanya yang pertama adalah kita mandiri dulu di bidang pangan. Iya. Nanti kita juga di pulau-pulau itu harus bisa mandiri di bidang perawatan ya, perawatan alutsista. Akan ada depo-depo dan lain sebagainya di pulau-pulau itu sehingga benar-benar kita juga bisa mandiri dan siap untuk berperang lagi dalam sisi logistik secara keseluruhan ya, logistik untuk perang maupun logistik untuk kehidupan Masyarakat ya. kehidupan masyarakat semuanya. Dan ini semuanya dipikirkan dan bisa salah satu solusinya adalah dengan kehadiran Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan ini ya Pak ya? Ya, salah satunya untuk Salah satunya. mendukung kemandirian pangan ya. Di samping untuk nanti dari semua darat, laut, udara terkait dengan logistik perang, ada depo-depo perawatan, depo-depo untuk pemeliharaan alutsista. Maintenance itu tadi. Oke. Baik, tadi kita ngomong sudah ada well equipped gitu ya. Iya. Lalu ada well trained begitu. Berikutnya Pak Haris, saya penasaran juga soal kesejahteraan. Kesejahteraan prajurit ini kalau dari perspektif Pak Haris di Kemhan dan juga TNI ini seperti apa Pak? Kesejahteraan para prajurit ini mungkin bisa di-share juga dan hal ini mungkin publik belum tahu nih gimana sih sebenarnya jaminan kesejahteraan bagi para prajurit. Ya baik, jadi Bapak Menteri Pertahanan sangat concern ya selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Ya dari satu sisi meningkatkan kesejahteraan prajurit secara material. Ya. Material, oke. Ya, material tentunya dengan berusaha meningkatkan dari sisi perumahan, kemudian tadi well paid-nya ada gaji, ada tunjangan kinerja, maupun tunjangan-tunjangan keahlian lain, ada tunjangan privat dan lain sebagainya, tunjangan-tunjangan keahlian yang melekat kepada para prajurit itu, juga kepada keluarganya, di mana kita juga selaku tentara rakyat, kita juga mendapatkan program-program jaminan kesehatan melalui BPJS ya. Nah, namun dari sisi pensiun untuk anggota TNI dan Polri itu kita jaminan pensiunnya melalui Asabri ya. Jadi Asabri. Kalau mungkin yang lain ada Taspen mungkin untuk tapi kita di Asabri jadi tadi BPJS yang kesehatan kemudian pensiun oleh Asabri. Kemudian dari sisi moral ya, kan kita tidak selalu hanya dengan mungkin jumlah gaji yang tentunya harus cukup ya, tapi tidak serta merta bahwa kita dalam bekerja itu hanya berdasarkan kepada gaji, tapi pemerintah dalam ini Kemhan juga memberikan penghargaan yang sifatnya moral untuk meningkatkan daya juang dan lain sebagainya. Penghargaan yang bersifat mungkin kita ada penghargaan kesetiaan dan lain sebagainya, ada penghargaan pencapaian khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada orang-orang tertentu, tentunya yang melaksanakan tugas secara khusus. Ada semua pertahanan dari hanya yang kesetiaan tanpa cacat sampai kepada penghargaan lain yang tentunya juga diberikan kepada prajurit TNI. Tentunya juga di samping penghargaan tadi ada Dharma Pertahanan, ada bintang Nararia dan lain sebagainya. Ada memang itu sesuai dengan pencapaian kita juga ada tentunya penghargaan yang bersifat khusus kepada prajurit-prajurit yang gugur dan lain sebagainya. Ada penghargaan kenaikan pangkat dan lain sebagainya yang tentunya itu bukti dari para pemimpin negara memberikan apresiasi, rasa hormat ya kepada para prajurit yang bertugas dengan sepenuh hati
di bidang sesuai dengan penugasan masing-masing. Oke, terkait dengan salah satu aspek di material tadi ada soal rumah ya Pak ya, Iya. tadi disinggung. Bisa dijelaskan sampai dengan saat ini untuk rumah negara bagi para prajurit ini seperti apa Pak, progres dan kondisinya terkini? Ya baik Mas, memang ya secara umum kita memang belum bisa menyediakan rumah negara bagi prajurit, namun kita terus berupaya tentunya menyediakan perumahan-perumahan bagi prajurit di seluruh wilayah ya, sesuai juga dengan kemampuan yang ada di APBN ya. Dan kita juga membuat semacam itu roadmap untuk target-target pencapaian, karena memang rumah negara ini juga menjadi atensi dari para pimpinan di DPR, sehingga kita juga terus berusaha ya berkoordinasi juga dengan kementerian lembaga lain, Kementerian Pekerjaan Umum atau Kementerian Kementerian Perumahan ya, untuk dapatnya juga memberikan bantuan-bantuan perumahan, dan memang sudah kita kita terima, dan tentunya terima kasih kepada Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan yang terus mendukung kepada upaya-upaya pembangunan rumah negara kepada para prajurit. Kita juga mendorong prajurit untuk bisa menabung, untuk bisa mendapatkan rumah non dinas atau rumah pribadi. Jadi itu. Upaya-upaya yang dilakukan. Sudah ada step-step yang dilakukan, baik itu secara mandiri oleh pihak Kementerian Pertahanan RI maupun juga dengan lintas kementerian tadi disampaikan oleh Pak Haris ya. Pak, masih soal kesejahteraan prajurit. Saya ini amit-amit begitu ya. Pada saat proses latihan, tadi kan kita di awal sempat bahas soal latihan nih. Amit-amit kalau misalkan ada prajurit yang cedera begitu pada saat proses latihan ini, apakah juga ada proses-proses tertentu dari pihak Kemhan Pak, langkah-langkah tertentu? Iya, memang kita selaku prajurit kita kan selalu menyiapkan diri dalam menghadapi tantangan tugas. Salah satunya adalah melalui latihan-latihan. Namun tentunya pemerintah dalam hal ini Kemenhan TNI juga memitigasi seandainya di dalam proses latihan dan operasi itu terjadi sesuatu sehingga mengakibatkan cedera, kita juga menyiapkan dukungan-dukungan pengobatan melalui pelayanan kesehatan tertentu yang didukung oleh anggaran dari APBN juga melalui Kemenhan dan TNI. Di samping tadi misalnya kita sakit juga kita ikut di BPJS. Tapi dalam kondisi kita operasi, kemudian kita latihan, kita juga menyiapkan rumah sakit di lapangan, dan tentunya kita juga dalam pengobatan kepada prajurit selalu akan kita dukung juga dengan anggaran yang memadai, sehingga saya kira seluruh prajurit dapat melaksanakan proses tadi latihan maupun tugas operasi dengan aman, dengan tenang, sehingga harapannya misi dapat sukses kalau kita semua ya dari Kementerian Pertahanan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Well equipped, well trained, well paid. Luar biasa. Berikutnya kita masih ngobrol sama Pak Haris, ini soal bukan soal sih, terkait hal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Ini undang-undang yang menjadi salah satu pedoman TNI yang baru ya Pak ya. Ini bagaimana Pak penjelasan? Memang ini sudah sering kali dibahas begitu, tapi mungkin bisa disampaikan lagi oleh Pak Haris beberapa poin yang substantif begitu dan bisa mengklirkan di publik gitu terkait dengan beberapa isu yang ada di undang-undang ini. Ya, baik, makasih. Jadi memang Undang-Undang TNI ini mempunyai nilai yang sangat strategis untuk negara kita. Tentunya harapannya menjadi pedoman untuk waktu-waktu yang akan datang. Kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang TNI lama itu kan sudah kurang lebih 20 tahun 20 tahun lebih, 2004 tentunya sudah banyak berubah, yang mengharuskan kita juga akan berubah kan begitu. Iya, betul, wajib itu. Jadi ada 3 substansi kurang lebihnya. Yang pertama adalah penyesuaian tugas TNI tugas-tugas TNI darat, laut, dan udara dalam menghadapi semua ancaman itu. Yang kedua adalah tadi mengait kepada tugas TNI tadi,
yaitu yang sering kita dengar pertanyaan-pertanyaan mengenai UMSP ya. Oh iya. UMSP ini sebenarnya kan sudah banyak yang kita laksanakan ya. Kemudian ada perluasan juga kementerian lembaga. Ya. Dan itu pun juga sebenarnya sudah kita isi sendiri oleh para TNI yang aktif kan gitu ya. Perluasan, ada isu TNI aktif di dalam kementerian dan lembaga, dan semuanya itu sudah terlaksana. Ya, memang ada penambahan-penambahan, tapi seperti di Kementerian Kelautan, kemudian di BNPB itu semuanya adalah sudah diisi oleh prajurit aktif. Di satu sisi kita memberikan landasan hukum terhadap pelaksananya itu. Ini yang masih yang tugas TNI, nanti ada yang tadi menyampaikan pertahanan siber ya. Jadi memang betul. satu sisi bahwa kita sendiri sekarang kan tantangan yang multidimensional ya. Exactly. Tantangan-tantangan yang menyangkut tidak hanya bidang pertahanan keamanan, tapi menyangkut semua aspek epolek sosbud ya. Nah, sosial budaya ini kan ya, yang memang di situ juga perlu peran-peran TNI dalam membantu upaya-upaya yang menyangkut tadi pertahanan siber. Yeah. Tidak hanya kita ke dalam ya, ke dalam, bahwa kita juga punya sistem-sistem yang sangat rentan terhadap upaya-upaya dari pihak lain ya, data-data yang sangat strategis, sehingga kita juga punya pusat pertahanan siber, dan tentunya kita tidak akan mengambil alih lagi, sekali lagi tidak akan mengambil alih peran daripada kementerian lembaga lain yang memang menjadi lead sektor itu, tapi tentunya untuk kita juga membantu maupun dalam rangka defense, jadi pertahanan yang untuk di siber dalam konteks pertahanan ya. Hal-hal lain tentunya menyangkut MSP tadi, kita juga dalam rangka tadi membantu warga negara yang ada di tempat lain. Yeah. Yang kemarin kita tahu di Wuhan harus kita evakuasi, kemudian ada kasus perompakan Sinar Kudus. Kita juga ada perbatasan-perbatasan yang rawan konflik dengan Filipina, sehingga ada tugas-tugas yang kita sesuaikan sehingga TNI bisa lebih responsif dalam melaksanakan tugas terkait dengan kepentingan-kepentingan nasional yang ada di luar negeri. Jadi itu salah satu isu UMSP. Lain-lain saya kira sudah kita sudah tahu semua bahwa tugas-tugas perbantuan, membantu masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga lain itu sudah ada di undang-undang yang lain. Isu yang lain tadi, yang pertama tadi tugas TNI, kemudian penempatan, bahwa prajurit-prajurit yang akan dikirim itu harus profesional sesuai bidang yang memang diminta oleh kementerian. Dasarnya kan permintaan dulu, kita menyiapkan diri. Ada seleksi, ya, ada open bidding, ada seleksi dan lain sebagainya. Nah, jadi nggak serta-merta naruh orang? Serta-merta, pasti berdasarkan permintaan kita menyiapkan. Ya, satu sisi profesional ya, TNI profesional, bukan TNI yang berpolitik praktis lagi. Udah masa lalu. Profesional karena dia memang punya kemampuan di situ. Kemampuan profesionalisme sesuai dengan yang dimintakan oleh kementerian lembaga itu. Tapi misalnya akan mengisi jabatan-jabatan itu KL yang memang bisa diisi oleh TNI aktif ya, saya bilang tadi, itu berdasarkan profesionalisme. Yang sudah diatur undang-undang. Ya. Tapi kalau kita mau mengisi jabatan sipil lain, kita harus mengundurkan diri. Aspek netralitas terjaga ya Pak ya, pasti akan terjaga ya, karena memang sudah tadi dikirim oleh pimpinan TNI itu yang profesional. Begitu disampaikan kepada pemimpin yang minta tadi, ya ini Pak yang terbaik dan monggo Pak, sehingga karena profesional tadi, ya pasti dia akan melaksanakan tugas dengan baik. Ya. Ya, terus yang ketiga tadi hanya mengenai masalah pensiun ya. Jadi prajurit yang sekarang diberikan kesempatan satu sisi dari sisi manusianya sendiri ya, bahwa
para prajurit yang pensiun di masa lalu masih meninggalkan beban, barangkali keluarga, anak-anak belum selesai, ya. Satu sisi kita tahu bahwa usia harapan hidup kita makin di atas 70 tahun semua kan. Sekarang malah 74 usia harapan hidup manusia Indonesia. Nah, kita dibatasi bintang tamtama 55 tahun. Satu sisi secara pribadi dia harapannya sudah menyelesaikan tugas-tugas keluarga ya, anaknya sudah selesai sekolah semua. Satu sisi bahwa dia masih punya kemampuan, tenaganya masih kuat, dia masih fit, masih bisa diberdaya gunakan. Dengan segala tantangan tadi, tidak mudah kan mendidik prajurit baru. Sehingga kita berdayakan prajurit-prajurit yang memang tadi sudah tadi harusnya pensiun, tapi akhirnya kita perpanjang. Termasuk usia-usia untuk prajurit yang menyandang perwira tinggi, di mana di situ juga salah satunya adalah bahwa untuk menjadi seorang perwira tinggi kan tidak mudah, dan sangat selektif yang bisa menjadi seorang perwira tinggi. Nah disitulah pemerintah memberikan kebijakan, ya, bahwa di usia-usia itu dan jumlahnya pun juga tidak banyak, itu masih diperlukan prajurit-prajurit tersebut untuk bisa menduduki jabatan-jabatan. Jadi kira-kira itu ya untuk usia pensiun, karena memang profesionalisme, tantangan, beban tugas di level jabatan itu yang memang memerlukan prajurit-prajurit yang berpengalaman. Kira-kira itu. Jadi sudah ini ibaratnya crystal clear begitu ya, sudah sangat jernih terkait dengan beberapa isu di Undang-Undang TNI yang sampai dengan saya baca beberapa kali masih ada, dan ini sekali lagi sudah dijelaskan lagi oleh Pak Haris. Dan satu hal yang saya garis bawahi di sini adalah TNI tetap akan dijamin profesional dalam pekerjaannya dan netral. Tidak ada berpolitik praktis apapun itu ya Pak Haris ya. Oke, baik. Pak Haris, kata-kata hari ini dari Pak Haris dan juga Kemhan apa nih yang mau disampaikan ke masyarakat? Makasih Mas, tapi mohon maaf ya sebelumnya. Kalau kata-kata hari ini sebenarnya kan singkat ya, tapi saya akan memberikan mungkin ya saya elaborate lebih. Boleh, nggak apa-apa. Lebih luas sedikit ya terkait dengan apa? Khususnya menyambut ulang tahun TNI yang ke-80, TNI Prima, TNI Rakyat, dan menuju ke Indonesia Maju. Jadi ya TNI Prima yaitu salah satunya ya, saya tidak akan sebutkan semua ya, profesional ya, TNI yang profesional. Tentunya tadi itu kita dilatih dan lain sebagainya. Kemudian kita salah satu lagi adalah integratif ya. Integratif tadi saya sampaikan organisasinya semuanya ya dikembangkan juga ya. Kemudian dari ketiga tadi matra tadi harus bisa menyatu ya. Integratif itu bisa menyatu dalam melaksanakan tugas. Dan salah satu juga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Presiden, bahwa kita ada Trisula Nusantara. Itu ya. dia. Trisula, jadi ada 3 anak panah yang menjadi satu, melambangkan 3 mata tadi, darat, laut, dan udara. Menjadi satu, kita berintegrasi ya dalam menghadapi tantangan dunia modern yang ada. Dilengkapi dengan Alpha-Hankam, kita adaptif ya. Menghadapi tantangan, kalau kita semuanya bersatu, tentunya kita akan makin cepat menuju ke Indonesia Maju. Yang saya kira yang terakhir tadi nambah lagi sekarang ya, tidak singkat ya. Nggak apa-apa. Saya mengharap kepada seluruh masyarakat bahwa mari kita berpartisipasi dalam rangka bela negara, dalam rangka pertahanan rakyat semesta. Bahwa tanggung jawab untuk pertahanan dan keamanan negara tidak hanya ada di pundak Kementerian Pertahanan dan TNI, tapi berada di seluruh komponen, seluruh elemen masyarakat. Jadi saya kira itu kita sama-sama bersinergi untuk membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik dan menuju Indonesia Maju. Luar biasa. Terima kasih Pak Haris, luar biasa waktunya. Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemhan RI Marskal Muda TNI Haris Haryanto, terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah berdiskusi. Kalau nggak salaman nggak afdol Pak. Ya. Terima kasih Pak Haris. Jadi itu tadi satu hal yang sebenarnya saya mau katakan itu, tapi udah disampaikan Pak Haris. Jadi bahwa tugas pertahanan kita bukan hanya dari pemerintah saja. Iya, pemerintah harus bekerja, iya. TNI harus bekerja, iya. Kemhan juga harus bekerja. Tapi masyarakat yang paling dekat dengan kehidupan real itu juga memegang peran yang sangat penting dan
krusial. Kita tentu mendukung langkah dari Menhan Pak Syafri Syamsuddin yang juga dikomandoi oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal pertahanan negara kita supaya makin kuat dan makin solid. Demikian podcast untuk kali ini. Saya Reno Reksa. Saya Marsikal Muda TNI Haris Haryanto. Salam bela negara.